keadaan tidak berubah. Tidak berubah keadaan. Tapi aku berubah pikiran saya, dan saya mengubah keadaan itu. Itu juga paradigma enggak? Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita akan membahas kembali tentang paradigma yang baru. Landasan ayat untuk perenungan kita pagi hari ini atau pembacaan firman kita pagi hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Terjemahan Alkitab yang baru, di situ dibilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terjemahan dalam literal, Indonesia Literal Translation, kata dunia di situ diganti dengan kata zaman ini. Jadi jangan menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan budi, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Sengaja saya memberikan 4 terjemahan supaya kita bisa menangkap dengan baik apa yang dimaksud dengan dunia di sini, zaman di sini. Terjemahan lama dia memakai kata teladan orang dunia ini. Jadi jangan menuruti teladan orang dunia ini. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia memakai kata norma-norma dunia ini. Jadi sekilas kalau kita melihat 4 terjemahan ini, Paulus sedang menasihati jemaat yang ada di Roma. Yang pertama, jangan berubah karena dunia, jangan berubah karena zaman, atau jangan mengikuti teladan orang pada zaman itu, atau hukum atau norma pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang dari kitab Roma 12 ini adalah berbicara tentang ayat sebelum ayat 2 ini, ayat 1 berbicara tentang mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang sejati. Nah, orang Yunani menganggap yang paling penting adalah roh. Tubuh itu cuma penjara, tidak mulia, dianggap paling rendah. Nah, Rasul Paulus tidak setuju. Rasul Paulus bilang bahwa tubuh juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa kalau kamu beribadah bukan cuma sekedar liturgi, tapi Paulus ingin kasih tahu bahwa kalau kita beribadah adalah mempersembahkan tubuh. Di mana? Di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang sejati. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Paulus bilang, untuk melakukan ibadah yang sejati itu, membutuhkan suatu perubahan yang radikal. Dari mana? Dari. Itu sebabnya dia mendahului dengan kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun ada 2 kata Yunani di sini yang sulit sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga dibutuhkan beberapa kata, sehingga kita bisa mengerti maksud dari ayat yang kita renungkan pagi hari ini. Berhubungan dengan paradigma yang baru. Menjadi serupa dalam bahasa Yunani adalah suskematisetai. Dari akar kata adalah skema, artinya bentuk luar yang selalu berubah. Jadi Bapak Ibu lihat ada gambar di samping itu, bentuk yang selalu berubah. Jangan ikut Charles Darwin. Bentuk yang selalu berubah artinya dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai tua. Itu kalau diumpamakan dengan skema.
Sedangkan berubahlah dalam ayat itu punya bahasa Yunani, yaitu metamorphostai, akar kata dari morphe. Morphe artinya suatu bentuk atau unsur yang tidak berubah. Nah, apa yang tidak berubah? Yaitu saya bilang tadi, jangan mengikuti pola Charles Darwin. Kalau Charles Darwin dia bilang manusia itu berasal dari kera, terus berubah-ubah menjadi manusia modern. Bukan itu maksud Rasul Paulus. Kalau kata morphe, morphe artinya tidak berubah, adanya kemanusiaan. Saya kasih contoh. Manusianya Pak Fanto ya manusia. Pak Fanto tidak akan pernah berubah seperti pemahaman Charles Darwin. Itu yang dipakai di ayat ini. Jadi seakan-akan Paulus mau bilang kepada kita adalah, kita jangan ngikutin dunia yang selalu berubah-ubah. Tetaplah pada keadaanmu sekarang, itu maksudnya. Morphe, yang tetap, yang tidak berubah. Baru ada lagi satu kata yang dipakai di situ yang saya suka, sehingga saya pun diberkati dengan ayat ini adalah kata baru, pembaharuan. Baru dalam bahasa Yunani ada dua, yaitu neos, meneruskan yang lama, dan yang kedua, kainos, yang artinya benar-benar baru. Jadi, saya udah pernah dulu bilang ke gereja, kata neos, artinya seperti kita beli laptop, terus kita upgrade to laptop itu, buat orang Yunani itu baru. Tapi buat kita orang Indonesia itu lama, hanya di-upgrade aja. Tapi buat orang Yunani itu baru, neos namanya. Namun ada kata baru lagi buat orang Yunani, yaitu kainos, suatu yang benar-benar baru. Jadi, kalau laptop ini sudah rusak, maka saya buang, ganti yang baru. Jadi kata pembaharuan budi yang dipakai di sini adalah anakainos. Jadi suatu pemikiran yang benar-benar baru. Jadi orang yang mau hidup di dalam Tuhan, jangan ikuti dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi seperti Kristus yang memberikan kepada kita hal-hal yang benar-benar baru. Apa yang baru? Semua serba baru. Jiwa kita diperbaharui, roh kita diperbaharui, bahkan tubuh kita pun diperbaharui di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini, supaya kita bisa mengerti dan masuk ke dalam pemahaman paradigma yang baru. Nah, saya jelasin dulu sedikit definisi paradigma. Kita ulang lagi perlahan-lahan supaya kita bisa memahami landasan ayat ini yang kita renungkan pagi hari ini. Paradigma adalah suatu kata yang berasal dari abad pertengahan di Inggris. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin. Paradigma, model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradeima. Ada dua kata di situ. Para dan deunai. Berarti membandingkan bersebelahan. Jadi para itu berarti membandingkan bersebelahan. Sedangkan de atau nunai, deunai artinya memperlihatkan. Jadi paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir konektif, bersikap afektif, dan bertingkah laku. Atau juga paradigma dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Kalau saya sederhanakan definisi paradigma begini, ternyata orang berubah pola pikirnya itu cuma ada dua, yaitu dirinya sendiri, lingkungan, sehingga dia akan berpikir bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bertingkah laku. Itu yang namanya paradigma. Jadi paradigma atau pola pikir kita kadang berubah karena kita melihat ke diri kita, baru ke lingkungan yang ada, sehingga kita akan berpikir, bertindak, dan berperilaku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah sampai di sini, maka kita bisa mengerti, oh itu ternyata paradigma. Sehingga ada macam-macam paradigma. Ada banyak macam-macam paradigma. Ada paradigma kehidupan, paradigma sosial dan budaya, paradigma ekonomi, paradigma politik, paradigma hukum. Kita buang dulu aja yang di bawah itu. Yang kita mau bahas adalah paradigma kehidupan.
sama dengan paradigma yang baru. Apa itu paradigma kehidupan? Adalah sebuah ungkapan yang dapat membimbing masyarakat untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran agama mereka dan saling menghormati antar agama lain. Berarti yang membuat kita berubah seperti ayat tadi, bukan dunia, bukan norma-norma orang, bukan tingkah laku orang, tapi ungkapan firman yang mengubah orang itu menjadi dia baru. Itu yang namanya paradigma yang baru. Nah sekarang, di sini sebenarnya yang saya mau ajak kita sharing. Kemarin saya sudah sharingkan ini ke anak GC. Bapak Ibu bisa melihat dua tema ini? The New Dimension, tahun 2020 yang lalu. Dan paradigma yang baru. Kita sudah tahu itu paradigma. Sekarang, karena di sini ada juga orang yang baru, jadi saya mau bertanya dulu pada orang-orang yang lama nih. Pak Sub dulu deh, nggak apa-apa. Pak Sub, menurut Pak Sub, apa itu new dimension? Dimensi yang baru. Bukan definisi ya Pak Sub. Suatu dimensi yang baru dalam kehidupan Pak Sub. Apa yang Pak Sub pahami? Yang saya pahami ya dibawa di dalam sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Pak Didi, menurut Pak Didi, apa itu dimensi yang baru? Ini yang 2020. Dimensi yang baru. Menurut Pak Didi, dalam kehidupan Pak Didi. Kalau menurut pemahaman saya, dimensi yang baru adalah pemahaman yang baru dan keadaan yang baru. Pemahaman yang baru dan keadaan yang baru. Boleh minta tanggapan dari Pak Rianto? Menurut Pak Rianto, apa itu dimension atau dimensi yang baru menurut Pak Rianto? Kalau menurut saya, sebuah bentuk atau tatanan kehidupan yang baru. Sebuah bentuk tatanan hidup yang baru. Berarti kalau saya tarik kesimpulan dari bapak-bapak, bahkan baru kita semua, dimension adalah sesuatu keadaan yang baru. Setujukah? Kalau suatu keadaan yang baru, menurut bapak-bapak, apakah orang yang ada di dalam keadaan itu tidak ada perubahan? Atau saya tanya lagi nih, apakah kita berada dalam satu dimensi yang baru, hanya keadaannya yang berubah, atau orang di dalam juganya berubah, atau tidak berubah? Berubah, Pak. Berubah, oke. Kalau Pak Herman, boleh kasih pendapat, menurut Bapak gimana Pak? Keadaan berubah, dan kemudian orangnya satu persatu tergantung apakah orangnya mau berubah apakah tidak. Apakah tidak. Nah, ini yang sebenarnya saya sharing ke anak GC. Kalau kita melihat kedua tema ini, maka kita akan jadi bingung. Kita akan berpikir, oh, kok sama ya? Keadaan berubah, maka seperti Pak Herman bilang tadi, orang itu ikut juga berubah. Karena orang itu berubah kan dari sini juga. Dia lihat keadaan kan, seperti yang saya bilang tadi, paradigma itu dia berubah karena keadaan dan dirinya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik tema ini, ada kata baru di situ. Itu yang membuat saya mengajak Bapak Ibu membandingkan ini. Ada kata baru. New, the paradigma. Paradigma yang baru. Saya tanya lagi, aduh, rada lama nih sedikit nih. Sebenarnya kan Pak Herman suka dialog seperti ini lebih menarik sebenarnya. Saya tanya, misalnya, kalau keadaan berubah, saya ikut berubah, pola pikir saya ikut berubah, tapi saya ikut pola dunia. Menurut Pak Fanto, itu perubahan pikiran enggak? Keadaan berubah, pikiran saya ikut berubah, tapi mengikuti pola dunia, itu paradigma enggak, Pak Fanto, menurut Pak Fanto? Enggak. Enggak. Jadi keadaan berubah nih, tapi pemikiran saya juga ikut berubah, tapi saya ikutin pemikiran pola dunia. Itu paradigma enggak? Seperti definisi tadi. Paradigma. Kalau Pak Herman gimana Pak? Keadaan berubah,
pemikiran saya, karena saya lihat, waduh keadaan tuh berubah nih. Terus saya ikut pola itu, pola dunia itu menurut Pak Herman paradigma enggak? Iya, paradigma itu tetap berubah, iya. Berubah, ya. Paradigma. Pertanyaan lagi selanjutnya. Keadaan tidak berubah. Tidak berubah keadaan. Tapi aku berubah pikiran saya dan saya mengubah keadaan itu. Itu juga paradigma enggak? Ya. Paradigma. Ya. Berarti yang dimaksud dengan Pak Niko adalah paradigma yang benar-benar baru adalah mengubah sebuah keadaan. Jadi jangan ikut-ikut dunia. Kita berubah karena keadaan dunia. Seperti ayat firman Tuhan tadi. Paulus ingin kasih tahu ke kita, kamu jangan ikut dunia. Berubahlah dengan pola pikirmu seperti Kristus mengubahkan kita. Ada banyak orang berusaha berubah tapi ikut pola dunia. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, di sini mungkin nggak ada anak muda. Cuma ada flow berarti di sini. Bapak Ibu pernah dengar Filosofi Kopi atau nonton film Filosofi Kopi? Yang main adalah suaminya si Putri Melano. Yang lagi heboh sekarang. Itu, it's my dream, mas, it's my dream, not her. Wah, ibu-ibu nggak ada yang nonton ya, bapak-bapak semua di sini. Filosofi Kopi itu adalah bagaimana anak-anak muda pada waktu itu berusaha untuk mencari tanaman kopi yang terbaik. Ternyata mereka tahu Indonesia sangat kaya dan sangat diberkati, bahkan punya kopi yang terbaik daripada kopi-kopi yang ada di luar. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah habis film Filosofi Kopi? Semua orang bangun kedai kopi. Ada Max Coffee, ada kopi kenangan. Di sini ada anak muda enggak? Sehingga saya suka minum kopi, saya juga suka itu. Kopi kenangan mantan katanya. Semua buat. Orang ikut itu. Saya bilang berarti dia berubah pola pikirnya, tapi opportunities artinya cuma ikut peluang. Tuhan nggak mau pola seperti itu. Tuhan mau pada kita adalah paradigma yang baru. Yang mengubah sebuah keadaan. Yang menjadi berkat untuk banyak orang. Itu baru paradigma. Kita kadang sulit membedakan antara dimensi sama paradigma. Tapi paradigma yang baru, yang Tuhan mau seperti ayat ini. Benar-benar baru. Bagaimana kita memiliki paradigma yang baru? Mungkin sederhana aja saya bagi. Yang pertama, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Tuhan bisa kasih hikmat, hal-hal yang baru. Pasti karena kita dekat dengan Tuhan. Jangan kalah sama orang-orang yang tidak percaya. Masa kita kalah sama mereka? Kita justru lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa dia akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi. Setidaknya orang percaya memiliki paradigma yang baru. Yang lebih dari orang-orang yang dulu. Yang kedua, bukan karena tekanan. Kalau ditekan-tekan baru punya paradigma yang baru. Bukan karena pengaruh keadaan. Karena kalau berhubungkan dengan pekerjaan ya, kalau lagi batu apa dulu? Batu aki, rame-rame buat batu aki. Bukan seperti itu. Apa tanda orang yang memiliki paradigma yang baru? Dia punya visi ke depan. Belum ada sama orang lain, dia sudah punya. Itu namanya paradigma. Mungkin Bapak Ibu di sini hampir sebagian besar pengusaha atau bekerja di dunia sekuler, tahu tentang bagaimana seorang pendiri Aqua, bagaimana dia menjajakan Aqua awal-awal di warung-warung di pinggir jalan. Waktu dia jajakan itu, diketawain sama orang-orang. Ngapain Bapak jual ini? Kami juga punya air. Tapi Bapak yang menjajakan Aqua itu, yang berpikir ke depan, dia tahu satu saat Aqua akan dibeli. Dan saudara tahu apa yang terjadi sekarang? Berseliweran merek yang lain, tapi tidak bisa kalahkan Aqua. Jadi orang yang punya paradigma, dia punya visi ke depan. Yang terakhir, orang yang punya paradigma yang baru, orang yang pasti kreatif. Anak muda bilang, enggak ada matinya. Ditutup di sini, dia akan berusaha bagaimana untuk menemukan sesuatu yang baru. Itu baru paradigma yang baru buat kita. Bagaimana dengan kekristenan kita kalau dihubungkan dengan ayat? Kalau ini kan lebih ke pekerjaan. Saya takut Bapak Ibu bilang, Jafar lagi motivasi nih. Karena motivasi sama khotbah itu
hampir beti-beti gitu. Kenapa saya bilang beti? Saya kasih contoh. Menurut Bapak Ibu, apa beda teller sama usher greeter di gereja? Senyumannya. Shalom Pak. Kalau teller di bank kan sama juga. Selamat siang Pak, apa yang saya bisa bantu? Coba ditanya, apakah sikap Bapak Ibu yang di teller itu seperti juga di rumah? Nah, itu yang saya takutin, membedakan antara motivasi sama menggali firman dengan baik. Jadi Bapak Ibu, mari juga berubah paradigma kita, karakter kita juga berubah, baru punya visi, dan menjadi orang-orang yang kreatif. Sehingga kita menjadi berkat dan mengubah keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.